Kalau ada akun di Kaskus, Bapak dan Ibu, kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau kita kehilangan password, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone atau akun untuk pemulihannya, namanya akun recovery. Akun recovery-nya ternyata Cilipari. Jadi akun Kaskus Fufufafa, akun recovery-nya adalah Cilipari atau RK Gunari. Dan yang paling menarik Bapak dan Ibu, itu pasti selalu terhubung dengan nomor handphone. Dan nomor handphone dimasukkan adalah plus 6289750 sekian belakangnya 33. Setelah kita cek menggunakan software namanya Get Contact atau dia namanya Call Application atau Truecaller, muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan udahlah, kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu, gitu Pak Tamzai. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman. Karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Rakabuming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Pakar telematika Roy Suryo ini tampaknya tidak kenal kata menyerah untuk membongkar siapa sesungguhnya pemilik akun di Kaskus, yakni yang namanya adalah Fufufafa. Ya, walaupun Roy Suryo itu kan sudah meyakini bahwa akun Fufufafa di Kaskus itu adalah milik dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming, karena dia menyebutnya 99,9%, tapi dia merasa bahwa soal ini sampai sekarang masih terus ditutup-tutupi, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Karena itu kemudian Roy Suryo hari ini, yakni hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 itu dia mengirim surat terbuka kepada mantan Menkominfo Budi Aristiadi. Ini Budi Aristiadi ini kan yang sebelumnya berjanji kepada publik bahwa dia akan mengumumkan kepada publik siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa. Dan sebelumnya dia memastikan bahwa itu bukan milik dari Gibran Rakabuming. Nah, karena itu sekarang ini karena waktunya sudah berlalu sekian lama dan Menteri Budi Aristiadi pun sudah tidak lagi menjadi Menkominfo, Roy Suryo itu kemudian membuat surat terbuka. Ini semacam dia menagih janji dan tantangan untuk Budi Aristiadi yang dia sebut sebagai BAS. Jadi tidak lagi menyebutnya sebagai Menkominfo ya. Jadi tantangan kepada Budi Aristiadi dalam kurung BAS. Ini surat terbukanya ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Surat terbukanya itu disebar ke media dan juga menyebar di media sosial, bunyinya seperti ini. Hari ini Rabu 30 Oktober 2024 adalah tepat 50 hari semenjak 10 September 2024 lalu janji Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi saat itu di depan wakil rakyat di DPR RI soal akun Fufufafa di Kaskus, di mana BAS, ini Budi Aristiadi, maksudnya janjinya akan segera menjelaskan siapa pemilik akun yang dikenal sangat tidak sopan dalam bertutur, bahkan sudah bisa digolongkan sebagai hate speech, vulgar, rasis, bahkan kampungan, karena mostly hanya berisi makian dan cacian serta topik seputar
maaf, alat kelamin saja. Kata-kata dan kalimat yang sangat tidak proper, bahkan tidak senonoh tersebut banyak ditujukan kepada sosok Bapak Prabowo Subianto dan keluarganya yang saat itu berkontestasi melawan Joko Widodo. Tokoh-tokoh lainnya seperti Pak SBY, Habibur Rahman, Mas Anies, kelompok 212 hingga artis-artis nasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulya, Bella Sophie, Pevita Pearce, Duo Serigala, Haruka JKT48, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Titik Soeharto, Kartika Putri, Rahel Mariam, dan sebagainya. Selain itu, sebagaimana saya presentasikan juga di depan Wakil Ketua DPD, Ketua Komite 1, dan Ketua Badan Akuntabilitas Publik di ruang Sriwijaya Gedung B bersama kelompok Bara Kemang, akun Fufu Fafa di Kaskus ini juga terciduk sering terhubung ke sejumlah ini ada namanya banyak sekali ini ya. Ini yang sering sekali dikunjungi rupanya tuh oleh akun Fufu Fafa itu. Mulai dari Catur Batik, Egg Hamster, Roblox, Link Bio, banyak sekali lah. Dan juga ini ternyata kemudian dia juga sering mengunjungi OnlyFans dan Semprot.com. Publik Indonesia yang waras dan tidak amnesia tentu masih ingat kata-kata Budi Aristiadi yang saat itu lantang mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut adalah bukan Gibran. Tanpa dia bisa menjelaskan secara ilmiah atas dasar apa statementnya yang hanya omdo, alias bisa disebut sebagai kebohongan publik tersebut. Mengapa Budi Aristiadi bisa dikatakan telah berbohong? Karena jika melihat tayangan YouTube Bocah Laus Tempo yang bisa diklik, dia kemudian menyebutkan linknya itu, jelas bahwa Badan Cyber dan Sandi Negara hingga Kaisang Pangarep pun sudah mengkonfirmasi bahwa akun Fufu Fafa di Kaskus tersebut adalah milik Gibran Raka Buming Raka atau disingkatnya GRR. Saya kira memang tuntutan dari Roy Suryo bersama sejumlah aktivis lainnya itu ini menjadi sangat relevan, apalagi ini pekan depan itu kan Gibran itu akan menjadi presiden ad interim, presiden sementara. Tapi namanya walaupun dia namanya sementara, dia tetap bertanggung jawab menjadi presiden selama Pak Prabowo pergi ke luar negeri. Ini cukup lama, 2 pekan. Jadi bangsa ini akan dipimpin oleh Gibran Raka Buming yang dicurigai sebagai Fufu Fafa. Jadi saya kira kalau kemarin mereka itu hadir ke DPD melaporkan soal itu dan sekarang Roy Suryo menuntut Budi Aristiadi melalui surat terbuka untuk membuka siapa sesungguhnya pemilik akun Fufu Fafa itu, ya itu menjadi sangat relevan. Tapi untuk lebih mengetahui secara kronologis mengapa kemudian Roy Suryo itu berkesimpulan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah 99,9% adalah Gibran Raka Buming yang sekarang jadi wakil presiden, ada baiknya kita simak lagi ya ini ketika dia memaparkan data-datanya secara lengkap dan ilmiah gitu tentang siapa sesungguhnya akun Fufu Fafa ini dan bagaimana sepak terjangnya di akun Kaskus itu. Ini pertemuan berlangsung 2 hari yang lalu dan menurut saya masih sangat relevan untuk kita simak kembali apa yang dikatakan oleh Roy Suryo atau tepatnya dipaparkan oleh Roy Suryo. Terima kasih pimpinan DPD RI, Pak Tamzil Ibrahim yang saya hormati dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Marwan, Pak Refli, Dr. Tifa, dan semua sahabat-sahabat semua. Izin saya nanti sedikit menggunakan alat bantu untuk supaya lebih memudahkan kita semuanya agar pemahaman kita sama, Ketua. Boleh dimulai, Mas? Ya. Jadi apa yang sekarang terjadi itu adalah sesuatu yang dulu timbul di dalam forum diskusi yang namanya Kaskus. Kaskus adalah kependekan dari Kasakusuk. Itu adalah forum resmi orang Indonesia dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa kita dulu yang berada di Amerika mulai semenjak tahun 1999. Salah satu tokohnya adalah Anti Darwis. Ya, dan kemudian Kaskus ini sangat terkenal terutama untuk forum jual beli. Jadi ada FCB nama FCB. Tapi di antara itu ada forum diskusi di Kaskus Pak Tamzil yang kemudian semenjak tahun 2014 ini menjadi ajang pertarungan antar kelompok yang saling menyerang antara waktu itu ada pro Jokowi dan pro Pak Prabowo ya gitu. Jadi 2 hal itu yang sangat muncul. Next, silakan Mas. Ya, jadi salah satu akun selain Fufu Fafa adalah Gibran ini memiliki akun resmi di Kaskus namanya Cilipari. Sebagaimana kita tahu, Cilipari Catering adalah
catering resmi milik dia. Dan yang kemarin diramaikan, kenapa kemudian kita perlu dan rakyat Indonesia sangat tergerak, karena beberapa ungkapan-ungkapan dari Gibran ini atau dari Fufufafa ini itu adalah menunjukkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Ayo kita mulai. Lanjut, next. Nah, jadi selain itu juga ini salah satu yang nanti saya gunakan untuk perbandingan adalah akun Instagram resmi dari Gibran Rakabuming Raka. Lanjut, next. Nah, mulai dari sini. Jadi mulai dari sini ini ada akun resmi juga di namanya Cilipari, dan dia sempat ini kelepasan gitu. Jadi dia nulis tanggal tua, enaknya ngedit foto terus nge-share berita hoax di Kaskus. Jadi sebenarnya dia udah ada niat ini untuk melakukan itu. Next, lanjut. Nah, kemudian di sini mulai. Jadi Kaskus itu sistemnya, kalau ada berita, maaf agak kecil tulisannya, dia bisa komentar di bawahnya. Jadi misalnya ada kena flu, Pak Prabowo Subianto batal kampanye, terus disebut di situ stroke ringan. Jadi si Fufufafa ini komentar stroke ringan. Lanjut, next. Nah, kemudian di sini juga, jadi udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri dan lain sebagainya. Saya sampai tidak dibacain dong, nggak apa-apa. Iya. Biar jelas. Nanti sampai malu nanti yang dibaca semua. Tapi ini salah satunya bisa. Udah dibela-belain jadi mualaf, ditinggalin istri, putra kemudian homo, ya kemudian maaf ini kasar sekali, biji tinggal satu, ya kemudian dan lain sebagainya. Ini salah satu saja contoh cuitan atau tulisan dari Fufufafa. Ada tanggalnya, ada jamnya, semua sudah saya tulis. Lanjut, next. Nah, kemudian sampai dia juga kata-katanya kasar sekali. Elu tuh asu, gitu. Dia nulis begitu. Ini asli dari Fufufafa, ditulis tanggal 12 Agustus 2015. Lanjut, next. Nah, kemudian dia juga nulis tentang festival homo. Jadi ada berita Pak Prabowo galang donasi, dia tidak ingin tersandera politik balas budi, tapi dia komentar festival homo. Homo itu untuk menyerang, maaf ini pimpinan dan semua audiens, menyerang putranya Mas Didit. Terus lanjut, next. Nah, dia juga menyerang Habibur Rahman, orang Gerindra juga diserang. Ini orang wajahnya jelek banget ya. Gitu. Lanjut, next. Nah, Prabowo sebut 99% rakyat hidup pas-pasan, tampang lu pas-pasan. Gitu. Jadi dia nyerang Pak Prabowo. Lanjut, next. Nah, kemudian ini juga istri cerai, anak homo, terus hidup mau untuk siapa gitu ya. Kemudian dia kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Artinya dia selalu menyerang dengan hal yang sangat pribadi ya. Gitu. Lanjut, next. Nah, agak kecil tulisannya kasihan lu wok gitu. Jadi dia sengaja menyerang. Lanjut, next. Terus ada satu ini dengan Andi Arief waktu itu ketika Mas Andi Arief itu menyampaikan soal dia mau menunjukkan putra pertama Jokowi kok menghilang, tapi dia jawab gua gak menghilang. Lanjut, next. Prabowo nilai ada banyak media Indonesia pandai acting. Dia terus nulis juga keponakan lu juga jago acting di ranjang. Maaf di bawahnya tidak kuasa saya baca ya. Gini, ejak gitu. Lanjut, next. Nah, gitu. Ini mohon maaf saya tidak tega untuk membacanya. Ya, sapi. Ya, ini pada yang ngomongin bokep ya, gitu. Muka pembantu dan lain sebagainya. Next, next. Nggak, artinya Bapak dan Ibu semua, kata-kata yang ditulis ini sangat-sangat keras dan ini kemudian ada nyinjir bobo, cerai sama istri, pas mau rujuk tapi nggak jadi, anaknya homo. Lanjut, next. Semua ada tanggalnya, semua ada bulannya, jamnya dan lain sebagainya. Next. Yang dia sudah sampai dia buat stiker, maaf ini Prabowo, ya. Terus next. Ini juga ya dia nyerang soal yang sudah ini nyerang agama sebenarnya, tapi karena tidak terlalu keras ya, tapi maksud saya ini sudah nyerang junjungan gitu ya, jadi junjungan, unta dan lain sebagainya, keras banget ini sebenarnya. Next. Nah ini kemudian pengamat gitu, jelek banget bahasanya ya, gitu pengamat alat kelamin laki-laki gitu ya, kemudian gandeng-gandeng. Nah itu alat kelamin lagi. Jadi tulisan-tulisan dia tuh soal selalu alat kelamin, selalu kata-kata kasar, selalu, dan makanya kan kita bertanya siapa sih Fufufafa ini? Lanjut, next. Nah gitu. Jadi gitu, terus ya lanjut.
next gitu. Jadi dia nyerang capres kalau Prabowo buka hatinya, kemudian Indonesia tidak damai, tanpa Prabowo Indonesia damai. Lanjut, next. Nah, sama dia membayangkan nih, nanti mungkin Dr. Tiffany bisa menjelaskan ya psikiatri anak ini kacau gitu. Mau dibayangkan Prabowo yang mendaki gunung Semeru, terus pas sampai puncak dia menyebarkan, terus dia turun ke bawah jadi landak ya, kok bisa jadi landak itu ya, gitu. Kemudian pas sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Jadi ini pikirannya meloncat-loncat ini pimpinan. Lanjut, next. Nah, ini banyak kata-kata dia. Nanti semua bisa saya serahkan sebagai bukti ini ya, Mas Refli kita sudah kumpulkan. Lanjut, next. Saya nanti akan sampai ke analisisnya. Lanjut, supaya tidak terlalu lama karena kata-katanya ya isinya banyak sekali kan. Lanjut, next. Nah, kemudian dia ini dia nulis ketika ada berita tentang Pak Prabowo belepotan tinta usai nyoblos, Pak Prabowo menunjukkan tangan. Kemudian asosiasi dia langsung kasihan Om Bowo. Sudah lama cerai jadi nggak pernah celup-celup lagi. Jadi dia langsung mengasosiasikan tangan yang belepotan itu habis nyelup-nyelup sesuatu gitu. Pengertian Anda, Mas Anies pastikan nikah massal ketika Mas Anies menjadi gubernur DKI, dia langsung komentar, Bowo suruh ikut. Ini kan kesal banget gitu. Lanjut, next. Nah, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Kasihan capres yang anaknya fashion design homo. Terus, next. Terus lagi. Nah, kemudian udah dibelah-belahin jadi mualaf ini tadi ya, tapi saya khususkan saja. Lanjut, next. Nah, mulai kita pada analisis, Bapak dan Ibu semua. Jadi pembicaraan tentang Fufu Fafa ini menurut Brown Umbridge, salah satu analis yang cukup terkenal dan sering dipakai, itu adalah telah mengambil pembicaraan dari ruang publik yang cukup berat. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat sudah melihat isu Fufu Fafa ini sangat-sangat ramai di permukaan kita. Lanjut, next. Dan nah ini mulai saya gabungkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita punya beberapa yang saya gunakan sebagai petunjuk. Satu adalah nama Cilipari. Cilipari Catering itu adalah akun resmi yang diakui oleh Gibran Rakabuming sebagai usahanya. Kedua, dia punya akun namanya RK Genarli. RK Genarli itu adalah akun dia di sosial media yang ternyata terhubung melalui Cilipari. Kemudian setelah tidak sadar, dia pernah mengaku dia kehilangan password di sini. Dan ternyata dia mengeluh kehilangan password itu ada di akun Kaskus yang juga ada di akun RK Genarli, dan itu dipastikan oleh adiknya sendiri dengan akun @kaisangp atau Kaisang Pangarep yang dia mention atau menunjuk akun RK Genarli. Jadi ibaratnya begini Bapak dan Ibu, kalau dalam satu tempat ada 1, 2, 3, 4, 5 ID atau identitas, 5 ini selalu terhubung. Jadi ini yang membuktikan kalau saya mulai menunjuk kalau akun ini ada hubungannya, atau setidaknya akun ini saling berhubungan, mendekati identik bahwa mereka adalah akun yang sama. Lanjut, next. Nah, di sini makin jelas lagi. Ketika kemudian ada akun RK Genarli itu dan Cilipari, kemudian kita gunakan kalau ada akun di Kaskus, Bapak dan Ibu. Kalau kita punya sesuatu, biasanya kalau kita kehilangan password, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone atau akun untuk pemulihannya, namanya akun recovery. Akun recovery-nya ternyata Cilipari. Jadi akun Kaskus Fufu Fafa, akun recovery-nya adalah Cilipari atau RK Genarli. Dan yang paling menarik Bapak dan Ibu, itu pasti selalu terhubung dengan nomor handphone. Dan nomor handphone dimasukkan adalah plus 6289750 sekian belakangnya 33. Setelah kita cek menggunakan software namanya Get Contact atau dia namanya Call Application atau Truecaller, muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu sudah jelas yang bersangkutan. Tapi karena saya dinasihati oleh Mas Refli, kalau 100% nanti kena delete gitu kan. Jadi 99,9%. Saya menyebut itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan dia sempat mengelak. Lanjut, next. Nah, sebelum mengelak, ini sebenarnya saya buka saja. Ya ini kami juga. Ada Anonymous, ada teman-teman di itu. Kemudian kita semua bergerak bersama-sama. Kita ungkap data lengkapnya. Akun Fufu Fafa itu siapa? Lanjut, next. Nah, lanjut aja. Itu terlalu panjang. Next. Nah, yang menarik,
dia menolak kalau itu bahasa dia, Bapak dan Ibu, di akun resmi dia Cili Pali Catering, jadi ini bukan Fufu Fafa, Cili Pali Catering, dia pun nulis dengan bahasa seperti di Fufu Fafa. Kemeripik Pak, jadi dia mengiklankan keripiknya milik adiknya, bukan itu adalah alat wanita. Dia lupa kalau dia nulisnya itu di Cili Pari. Harusnya dia nulis ini biasanya di Fufu Fafa gitu loh. Tapi dia lupa. Ini namanya orang kan kadang-kadang lupa nulisnya lagi di mana. Bahasanya, ini bahasanya Fufu Fafa. Nah, dari bahasa yang ini, itu sudah identik orangnya. Lanjut, next. Nah, kemudian kita bisa cek dari data-data yang LKHPN dia, LHKPN dia. Itu kita cek juga, benarkah nomor handphone itu adalah nomor handphone dia. Muncul di sini, lanjut, next, lanjut lagi. Nah, yang paling menarik, lanjut. Di sini Bapak dan Ibu, lanjut lagi. Data lengkap akun Fufu Fafa sudah kita spill. Dan yang menarik lagi, dia sempat mengelak bahwa itu bukan handphone dia. Tapi ternyata, next. Nah, di sini dia juga muncul di akun yang lain. Ini lebih keras lagi. Namanya di Form Spring. Jadi beda dengan kasus, dia ada juga di Form Spring. Bahasanya juga kasar juga. Bahasanya juga seputar alat kelamin, penistaan terhadap orang dan wanita. Lanjut, next. Nah, ini adalah data diri dari kalau nomor handphone itu dimasukkan, maka ini adalah muncul Gibran Raka Buming Raka. Yang menarik juga di situ, next, di atas itu ada Syahrini, ya. Tapi bukan Syahrini artis itu. Jadi ini mohon maaf, ini supaya teman-teman tahu saja, ya. Orang ini anak ini memiliki obsesi tertentu terhadap Syahrini. Dan menurut informasi yang harus dibuktikan tadi, dia memang terobsesi ingin melakukan booking terhadap Syahrini. Dan sempat anak buahnya itu melakukan pencarian orang yang mirip-mirip Syahrini atau Syahrini Kawin. Dan sama brokernya atau maaf ini, gigolonya atau ibunya atau itu ibu ya bukan ibunya atau mamanya tuh ya germonnya itu dimuncikkan, disimpanlah nama Fufu Fafa ini sebagai CS-nya, jadi customer-nya Syahrini. Jadi sudah kelakuannya sudah luar biasa. Lanjut, next. Jadi nama dia pun terekam. Inilah data digital Bapak dan Ibu. Dan data-data ini dengan hormat saya bisa pertanggungjawabkan 100%. Ya. Tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh kumparan.com. Serta tidak sadar, ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Jadi dia tuh sudah, ini nanti dokter Tika yang bisa jelasin. Otaknya tuh sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next. Lanjut. Ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya, ini yang tadi saya sampaikan. RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar. Raka Gibran itu jelas. Gak ikut kampanye Papa Tercinta gitu ya. Nah itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja terlalu kecil. Nah ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu, gitu Pak Tamsai. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari, mungkin sulit untuk mencari teman. Karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan. Kita sudah capture, tidak hanya capture. Sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Kalau itu. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020,
Dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Furufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan. Semua ada. Ada ekspor, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati, orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama dua temannya lagi yang usaha. Jadi menurut saya, memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang anaknya. Gitu. Artinya nyerempet-nyerempet bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah ya. Teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next. Lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memilih dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spankbank dan lain sebagainya. Lanjut, lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Furufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil, jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next, next. Dan warganet saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua, tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Furufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anaknya ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya, menjawab, itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong, bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.